Selamat pagi sidang jemaat Gereja Menien Surabaya dan cabang Kemendung. Gemar Mimban online tanggal 31 Oktober tahun 2022 terambil dalam Mazmur pasal 40 ayat 5 sampai 11. Demikian bunyinya. Banyaklah yang telah kulakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi telah besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah, ya Allahku. Taurat-Mu ada yang dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan-Mu, selamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah. Ayat 11. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Puji Tuhan, biar lewat Mazmur pasal 40 ayat 5 sampai 11 ini menjadi kekuatan kita. Kita bersyukur lewat Mazmur ini dikatakan ayat 11, Engkau Tuhan jangan menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Kiranya firman Tuhan selalu menjaga kita selalu. Dan biarlah firman-Mu itu menuntun langkah-langkah kehidupan kita sebagai manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati adalah pusat kehidupan manusia. Dari hatilah keluar hal yang baik dan yang jahat. Bersyukurlah karena hati kita telah dibersihkan oleh kasih-Nya. Dalam Ibrani 10 ayat 22 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati murni yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Oleh karena itu kita menjaga hati supaya kita dapat hidup berkenan di hadapan Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 contoh bagaimana sikap hati yang perlu kita miliki hari-hari ini. Yang pertama, hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Terambil dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17.
seperti pengakuan Petrus, ia mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat Petrus dalam mengiring Tuhan, dia dengan setia mau mengasihi, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah tantangan Petrus tetap percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan ada hal yang lebih kita kasihi dalam hati kita kecuali kita mengasihi Tuhan Yesus. Terambil dalam Lukas pasal 14 ayat 26 demikian. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Biarlah lewat bacaan ini kita diingatkan sebagai anak Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, hati yang sepenuhnya melayani Allah, yaitu terambil di dalam Roma pasal 1 ayat 9. Dikatakan demikian, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil Anaknya adalah kesaksian bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Amin. Seperti pengakuan Paulus, dia rindu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Apakah saudara mau mengasihi Tuhan ketika badai, ketika tantangan terjadi dalam kehidupan kita? Hari-hari ini pun saya nggak ngerti, berbagai masalah, persoalan datang silih berkali di depan kita. Namun apakah kita tetap setia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Marilah kita menyukakan hati Allah dengan segenap hati, bukan karena ada motivasi yang lain. Di dalam Galati ayat 1 ayat 10 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan Allah? Ada aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Apakah saudara mau mengasihi Allah? Biarlah kita dalam situasi apapun yang terjadi hari ini, kita mau setia mengasihi Dia, melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Terambil dalam Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seperti Yesus, Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Amin. Mari kita menjadi pelaku kebenaran firman dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maukah kita menjadi pelaku firman Tuhan, bila kita menjalankan firman dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Jangan putus asa, tetap semangat, tambah cinta Tuhan, tambah sungguh-sungguh dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu membimbing, menuntun arah kami. Dalam kehidupan kami hari-hari ini, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan kami menyerahkan umat-Mu dimanapun mereka. Biarlah Tuhan beri kekuatan anak-anak-Mu yang putus asa, Tuhan beri pengharapan. Kami menyerahkan mereka hari-hari ini. Biarlah penghiburan Allah terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Amin.